Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairi khalqihi wa litqa hadana azkuluhum li nahwihi wa min adimi sya'nihi dan tahwihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummil habibil alil qadril ajibil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima wa lijil salihin. Al-ayat sadaqallahu alladzi ballagha rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun wal muhtaramun, para ahli ulama marhumnya, para tokoh masyarakat, khusus ibu-ibu, ketua majelis taklim, ustazah, wabil khusus pula al-mukarram al-ustaz Sudi. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan, memberikan rahmat untuk beliau, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang kita semua bisa berkumpul ngariung. Kalau bicara taklim itu ada ustadznya yang Pak. Kalau saya lebih ke sharing kesehatan, tapi insya Allah itu bermanfaat juga untuk kita semua, untuk ibadah lebih khusyuk lagi, ibadah lebih enak lagi dan lebih nyaman. Kalau nggak sehat, ibadah juga nggak enak. Iya, semuanya harus sehat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam telah kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan kita semua, selaku umatnya telah mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ibu-ibu, ini mungkin kesekian kalinya saya bisa berjumpa dengan ibu-ibu. Alhamdulillah. Ibu-ibunya lagi pada nandur. Di sini nandur ya. Alhamdulillah. Ini yang nandur. Saya juga sama kan. Gak punya sawah, tapi alhamdulillah semua juga. Semoga yang lagi nandur pun mungkin kedengeran. Oh kedengeran dikit-dikit sambil ya. Taklim di sawah pun bisa, dimanapun bisa, insya Allah. Iya, ini enggak nandur, kenapa? Nggak punya sawah, sama kayak punya sawah. Atau yang punya sawah tapi oleh petani, gitu kan yang digarap. Ada kulitnya, masih mending. Kalau saya nggak sama sekali, nggak ada kulit, nggak punya sawah juga. Insya Allah mudah-mudahan siapa tahu nanti ada yang mau ngasih sawah. Nggak ada ya. Ibu-ibu, sebelum ke inti materi ini, sekarang kita semua, bahkan bukan cuma di negara kita, di kampung kita, wabil khusus di kampung kalian, itu bahkan sedunia sedang mengalami yang namanya El Nino. Nah, dengar apa nih El Nino, Bu? Apa, Bu? Pernah dengar? Pernah? Ngerti TV ada? El Nino, Bu. Sekarang ini cuacanya lagi ekstrim. Nah, itu karena El Nino. El Nino itu suatu cuaca yang berdampak untuk kecuacanya, bahkan bisa juga ke ekonomi. Makanya harga beras sekarang lumayan lonjak ya. Padahal sawah ada, kok bisa naik? Karena beberapa tempat sawah, bahkan negara yang memasok beras seperti Thailand, Vietnam, itu dibatasi untuk ekspor.
dan kita pun dibatasi juga. Akhirnya karena dibatasi tersebut berdampak kenaikan beras. Nah ditarik lagi, ada apa ini? Karena cuaca ya. Makanya panas Bu sekarang, panas banget ya. Jam 9 itu udah panas banget. Jam 9 pagi biasanya masih sejuk-sejuk ya. Ini udah panas luar biasa. Seperti jam 12 siang, jam 9. Bahkan kalau di saya di Cikarang, waduh, luar biasa panasnya. Kalau di sini enak, masih ada pohon. Di saya pohon apa? Tanaman biasa aja depan rumah beberapa. Ada yang tanaman-tanaman seperti ini gitu kan. Pohon jambu, pohon mangga yang besar, pohon bentuk. Di saya jarang. Belakang rumah kontrakan orang bukan punya saya. Penuh dengan kontrakan. Rumah jarang ada tanaman, sekali ada tanaman hias. Jadi panas berasa banget. El Nino. Bahkan mungkin ibu-ibu melihat berita di tanah suci kemarin ini, bukan kepanasan, badai. Ada badai, hujan luar biasa. Yang kurang lebih barang di Indonesia panas, di tanah suci badai. Hujannya bukan hujan gerimis lagi, tapi badai luar biasa. Sampai ada yang kebanjiran juga gitu kan. Itu karena dampak El Nino. Ini kalau kita enggak prepare kesehatan kita luar biasa. Anginnya pun enggak enak tuh ya. Ada angin ada tapi bikin luar biasa. Ini kalau kita memang enggak prepare kesehatan kita, banyak rumah sakit pernah kan, ibu-ibu mungkin pernah menjenguk atau lewat rumah sakit karena memang macam-macam. Luar biasa karena tanpa ini kesehatan, ekonomi luar biasa. Maka dari itu kita sama-sama Bu ya. Apa sih yang harus kita prepare, apa yang harus kita persiapkan untuk kesehatan kita? Banyak yang sudah diajarkan oleh Rasul. Sosok makhluk manusia yang Allah muliakan dari ujung rambut sampai ujung kakinya, dari tidur dan bangun tidurnya hingga ke tidurnya lagi, itu sudah diajarkan. Soalnya kita praktekkan. Terkadang cuma sebatas hafalan saja atau mengetahui saja yang menjadi hadisnya, tapi jarang kita praktekkan. Contoh kecil, tidur. Ibu-ibu kalau udah ngantuk, udah aja geletak gitu ya. Wah, langsung geletak di atas kasur. Menghadap kemana, posisinya pun seperti apa. Rasulullah mengajarkan Bu. Rasulullah mengajarkan. Terkadang gak usah boro-boro mau kayak Rasulullah gitu kan. Tidur aja pada bed sama anak. Tidur aja nggak tahu. Mungkin awalnya mah mau ikutin seperti Rasul, tapi ujung-ujungnya celentang. Setidaknya itu sudah kita persiapkan. Sebelumnya kita langsung seperti apa, dibersihkan dulu tempat tidur kita, dirapikan dulu. Kadang-kadang enggak juga, kasur enggak ada, kasur berat. Nah, diserahkan dulu. Bahkan kadang-kadang, ya kadang-kadang memang ada juga entah setan atau jin yang menempel di bantal dan di kasur kita. Makanya sudah kan kebukin, disapu. Apa disebut ya ini? Ya dikebukin. Bantalnya ditarik, diangkat, dikibas-kibas, baru ditempel. Ini belum apa-apa udah langsung ditidurin. Nah itu yang diajarkan Rasul sepele memang, sepele banget, tapi berdampak Bu.
berdampak. Contoh nih cara kesehatannya, itu ada debu yang menempel di bantal. Kenapa? Sama Rasulullah dikibas-kibas biar debunya turun. Bukan cuma sekedar maaf jin yang menempel saja di bantal, tapi debu atau kotoran yang menempel di bantal. Makanya dikibas-kibas biar turun si kotoran atau debunya. Begitu juga di kasur atau spray. Itu logikanya seperti itu. Ilmu kesehatan seperti itu, Bu. Jarang dipakai, jarang banget. Bahkan ada yang cuma seminggu sekali itu pun karena udah ngumpul banget. Banyak seperti itu. Saya kadang-kadang menemui juga beberapa pasien pas kita cek ke kamarnya, ya Allah, itu seminggu nggak dibersih-bersihin, udah geletak orangnya, keluarganya nggak ngebersihin, kasur sama bantal juga ini dulu nih, bantal kasurnya, syukur-syukur spray sama sarung bantalnya diganti-ganti, jangan cuma seminggu sekali. Karena apa? Ini virus nempel. Gimana mau sehat si bapaknya? Spray minimal 2 hari ganti. Kalau lagi sakit, Bu, ibu maaf misalkan, atau teman ibu, tetangga ibu, saudara ibu, ada yang kejadian seperti itu, kasih tahu. Bantal spray atau apa namanya selimut itu 2 hari sekali diganti kalau yang sakit. Diganti, kan virusnya nempel tuh di situ. Kasih tahu gimana mau sembuhnya cepat. Sedangkan di situ masuk aja udah virus dulu. Masuk udah virus, nempel di bantal kasur virus. Makanya itu sepele, tapi berdampak. Dan terkadang kita menyepelekan seperti itu. Dari hal yang akan kita bahas pada taklim hari ini, itu ada kaitannya. Insya Allah hari ini saya akan membahas manfaat zaitun yang disinergikan dengan ramuan herbal pilihan. Tadi saya singgung tentang cuaca ekstrim, El Nino, terus juga tentang kesehatan yang terkadang kita sepelekan di rumah kita, gitu. Bahkan di tempat ibadah kita. Nanti sama-sama Bu kasih tahu, misalkan Pak Ustadz seperti kasih tahu di masjid sering-sering bersihin gitu. Kalau perbuatnya malas-malas, sentil aja gitu. Jangan cuma pas waktu corona disemprot apa tuh, disinfektan. Coronanya katanya udah hilang, udah sekedar menyapu. Enggak, kalau bisa sesering mungkin. Virus corona itu terus berkembang sebetulnya. Berkembang kita dengan keimunan kita juga, tapi si virus pun berkembang sama. Kalau kita nggak prepare dari hal-hal yang ada sepele dan membersihkan, siap-siap Bu. Makanya sekarang banyak banget ya yang kena penyakit macam-macam. Dinasanya ke situ, dari kesehatan yang sepele, dari kebersihan. Apa kata Nabi? An-nadhafatu minal iman. Nah ini udah hafal banget, udah hatam banget ya. Jangan sampai cuma sekedar hadis yang dihafalkan, tapi dipraktekkan. Ada juga, tadi saya mau akan bahas ini dari manfaat zaitun. Ibu-ibu tahu zaitun? Tahu? Pernah lihat di mana zaitun? Di TV. Ya, kemarin ramai zaitun ya. Oh itu mah pesantren ya. Pesantren zaitun Bu. Al zaitun. Nah itu kita nggak bahas itu. Kita nggak bahas pesantren al zaitun. Mau seperti apa pesantrennya, yang penting di sini mungkin nggak ada ya Bu ya. Warga sini nggak ada pesantren sana kan Bu? Nggak ada. Lagi itu mahal.
mahal nggak mungkin lah gitu ya. Dan nggak boleh bu, kalau bisa jangan ya, karena ajarannya berbeda dengan kita. Ajarannya berbeda dengan kita. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Zaitun bu, ini salah satu herba yang disunahkan. Rasulullah itu setiap hari konsumsi zaitun, berbentuk masih buahnya dan juga yang sudah menjadi ekstrak minyak zaitun yang sering kita tahu minyak zaitun. Ini sekarang lagi panas-panasnya atau dampak dari cuaca ekstrim El Nino. Bu, rasakan kulit pada pecah-pecah, bibir rasa banget deh, pada pecah-pecah juga, gampang haus. Pokoknya bawaannya haus mulu, wajar panas. Bukan cuma panasnya saja, karena dampak El Nino tadi. Ditambah tubuh kita ini nutrisi lemak jenuhnya kurang. Dari mana? Dari zaitun. Kita memang memproduksi tubuh ini, memproduksi lemak yang bermanfaat, bukan lemak-lemak maaf itu kan yang nanti disedot atau menjadi penyakit. Tapi ada lemak yang memang diproduksi oleh tubuh kita. Karena memang konsumsi ini yang kurang dengan produksinya, akhirnya disunahkan untuk ditambah dengan zaitun atau minyak. Diminum bu, zaitun diminum. Di warung-warung ada ya zaitun yang buat urut. Nah kalau itu jangan diminum bu, karena campuran kimianya banyak. Dan lagi itu bukan untuk dikonsumsi, hanya untuk pelumas saat diurut saja. Bahkan bu, kalau saya sarankan jangan sering dipakai, karena kandungan kimianya bahaya untuk kulit. Diminum bisa. Kalau zaitun yang murni, yang asli, memang harus diminum. Insya Allah di Mekah asli. Kalau masih ada nggak apa-apa bu. Kalau misalkan ada nih, ya dibukakan yang botol-botol kaca gede tuh ya, diminumin bu. Memang harus diminum, sunahnya diminum. Kayak saya nih, mau tidur itu minimal 3 sendok. Dan sendoknya jangan pakai sendok yang stainless atau besi. Sendoknya sendok plastik, kalau nggak kayu. Kenapa? Karena kalau pakai stainless atau yang besi, itu kadar herbanya dia diserap. Jadi cuma tinggal lemaknya aja, khasiatnya jadi nggak ada. Kalau pakai stainless atau besi. Tapi kalau pakai yang kayu atau plastik, ibu mungkin kalau kayu jarang ya. Yang ini deh, yang plastik, yang biasa buat seblak. Nah itu pakai itu takarannya, tuangin minimal 3 sendok, syukur-syukur lebih dari 3 sendok, atau bilangan ganjil 3, 5, 7, 9, bilangan ganjil. Kenapa? Karena Allah suka dengan yang ganjil. Dan itu pun yang disunahkan oleh Rasul. 3 sendok zaitun. Nah pas ibu-ibu mau buat nih, habis mandi itu oleskan zaitun, olesin zaitun, biar kulitnya nggak kebakar. Terus sekarang panas banget nih. Nah apalagi yang lagi nandur di sawah, walaupun pakai baju, pakai topi, tetap aja panasnya luar biasa. Karena memang dampak El Nino itu pemanasan luar biasa. Terus anginnya pun nggak enak. Ya, terasa kan angin walaupun ada angin kok malah pegal. Nah, bu, dibalur tubuhnya dengan zaitun. Sambil bu, siangnya atau habis mandi balur zaitun, malamnya minum zaitun. Bahkan kemana-mana saya selalu bawa zaitun. Alhamdulillah, sesuai dengan temanya, zaitun yang disinergikan dengan herba-herba pilihan. Bu,
Ibu-ibu tahu tumbuhan sambiloto? Sambiloto tahu? Tahu ya? Kalau yang ibu-ibu mau banget tahu ya? Dulu mungkin di belakang rumah, samping-samping rumah banyak ya sambiloto, karena memang dia sebetulnya tumbuhan liar. Sekarang jarang. Nggak tahu Pak, sambiloto. Sambiloto itu sebagian ahli herba mengatakan itu raja herba, rajanya dari obat-obat herba. Setelah habatus sauda, nomor 1 habatus sauda. Nah, di Indonesia ada yang terkenal juga dengan sambiloto. Kalau orang tukang jamu tahu sambiloto, Bu. Dia agak panjang-panjang itu si daunnya. Tanaman liar ya, memang. Oh, dulu punya. Obat macam-macam sambiloto. Nah, kayak sekarang nih, ibu-ibu kalau udah kan angin itu kalau misalnya ditumbuk boleh dicampur air gitu kan ya. Kalau yang nggak kuat, kalau yang belum terbiasa rasanya luar biasa malah nggak enak, agak pahit-pahit gitu ya. Diminumin bisa pahit. Kalau yang lebih pahit punya. Oh, tubuh. Daunnya, batangnya juga terbakar. Batangnya boleh. Tapi yang paling bagus sekarang daunnya diambil. Kenapa? Karena daun itu kan tempat untuk berfotosintesis. Kalau ada tanaman banyak yang jualan. Nanti boleh tanyakan saja kalau siapa tahu ada yang jual tanam, Bu. Pohon-pohon herba sambiloto, apalagi kumis kucing ya. Yang sekarang banyak, dulu banyak banget pinggir-pinggir rumah. Di saya Bu dulu banyak. Saya waktu kecil tuh udah kenal kumis kucing, sambiloto karena di pinggir-pinggir rumah. Sekarang alhamdulillah pinggir rumah yang tadinya pohon-pohonan herbal sekarang udah gede pohonnya, jadi rumah, jadi kontrakan, udah jarang. Ditambah kemarin juga sempat ada apa sih sebutnya? Kalau di saya sebutnya pegagan, antanam. Tahu nggak antanam? Nggak tahu juga. Kumis kucing tahu ya? Itu saya dari kecil udah tahu pohon-pohon yang herbal. Memang sama orang tua tuh dirawat. Itu padahal yang liar di pinggir-pinggir rumah, kayak antanam, terus apa gitu, kumis kucing, ciplukan ya, cedet. Sekarang udah jarang. Malah sekarang nanamnya itu jadi tanaman hias. Dulu mah tumbuh sendiri di pinggir-pinggir rumah, sekarang juga kudu beli dulu tanamannya, luar biasa. Nah, karena memang sekarang ini tanah kita udah tercemar. Jadi obat apa namanya, tumbuhan-tumbuhan yang mengandung obat atau herbal juga udah nggak ada. Di sawah banyak ya, masih ada sekarang. Jarang juga. Dulu banyak ya. Memang kayak gitu. Sekarang udah jarang banget. Jarang di saya doang, iya udah jarang. Ternyata di sini juga jarang ya. Berarti nyampe nih, si limbahnya nyampe ke sini Bu. Padahal di belakang rumah saya itu pabrik mulu, jamu bekal itu. Tapi limbahnya ke sini tuh, karena menyerap tuh. Terus ngalir baru ke laut sana, ke Muara Gembong. Walaupun ke bawah itu limbahnya, akhirnya tumbuhan-tumbuhan udah enggak
ada subur lagi. Ya, dari itu dampak si limbah. Tapi nggak usah khawatir Bu, nggak usah khawatir. Ibu yang tadi saya sebutkan Bu, herba-herba yang tadi disebutkan, Pak Ustadz, saya cari susah, ciplukan dulu mah atau cecet dulu banyak pinggir rumah di sawah. Sekarang mah susah banget. Rumput juga rumput yang udah gak kepake gitu kan ya. Dulu mah rumput campur ada herba-herba. Ada lagi apa tuh herba yang buat luka? Diobat lagi ya, udah ada di limbah juga, diobat juga lagi ya. Jadi udah tuh. Akhirnya pinggir-pinggir sawah itu malah nggak ada tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat lagi. Udah nggak ada, nggak usah khawatir. Yang biasa, yang pernah ibu-ibu tahu, yang pernah beli di saya itu ada tadi kandungannya Bu. Ibu tahu ini kan? Nah, masih ada. Bu, ini yang tadi saya sebutin ada di sini semuanya. Jadi nggak usah khawatir nyari kemana, repot. Belum tentu ada lagi. Kalau ini insya Allah ready. Kalau saya mau kemana-mana bawa, selalu bawa. Kayak tadi misalkan lagi panas sudah aja gorengin. Nah, wajar bau dari sisa piloto kan bau ya. Sambiloto bau getir lagi. Lah ini memang bau, jadi dari bau sambiloto. Ini tuh kandungannya zaitun, ada sambilotonya, ada yang tadi saya sebut itu banyak. Manfaatnya luar biasa. Makanya minimal ini untuk sedia di rumah Bu ya. Banyak manfaatnya. Ibu-ibu mau usah khawatir, aduh nyari pohonan sambiloto, antana, terus apalagi tadi yang disebutin kumis kucing semacamnya, belum ditumbuk dulu, belum ditanam dulu. Iya kalau jadi sehari 2 hari ditanam karena udah nggak ada unsur hara yang bagus, tanahnya limbah dulu, 2 hari udah mati tuh pohonnya. Gak usah khawatir, gak usah ribet-ribet, tinggal aja ke kontak Ustaz Sodik. Kan saya insya Allah. Nah ini Bu yang belum biasa si ibu tuh, misalkan gigi yang udah kena cenut ditetesin boleh. Saya malah kalau malam pakai ini Bu, pakai ini sambil murah juga. Tenggorokan enak banget nih. Yang belum biasa dicampur air boleh Bu. Misalkan ibu-ibu nih, air segelas air hangat, tuangin 3 sendok, aduk. Walaupun memang minyak sama air nggak nyatu, buat ngedorong biar rasanya nggak terlalu getir. Kalau langsung memang rasa banget, nggak enak. Kalau yang belum biasa enak tuh. Kalau kata saya enak. Kenapa? Karena manfaatnya. Saya bukan berpikir rasanya, tapi manfaatnya. Percuma kalau rasanya enak tapi nggak ada manfaatnya. Bahkan maaf banyak mandorot. Minuman khamar, minuman keras, mungkin kata orang enak, harganya mahal, bahkan ada yang jutaan. Sebotol kecil, gepeng lagi, ratusan ribu. Nah ini nggak sampai 100.000, manfaatnya luar biasa Bu. Diminum boleh. Kalau yang kuat, kalau yang nggak kuat nggak usah diminum. Khawatir karena bau sama rasanya yang nggak enak. Kalau yang wangi Bu, itu parfum, minyak wangi. Wajar kalau ini nggak enak baunya, karena tadi campurannya. Jangankan ini campur minyaknya, ada sambilotonya. Sambiloto aja ditumbuk
dicemplungin ke air itu rasanya kayak apa air kecil. Apalagi ya wajar gitu kan, ini udah campurin banyak. Ada minyak kelapanya, ada minyak zaitunnya, ada sambilotonya. Minyak kelapa ibu-ibu dikenal dengan minyak letik. Dulu kalau misalkan mau bikin minyak letik atau minyak kelapa disangrai terus diperas ya. Pengalaman saya pernah juga orang tua kayak gitu, nyangrai itu lama itu sampai terus akhirnya jadi kecoklat-coklatan, diambil diperasin pakai apa namanya kayak sorban gitu. Pokoknya bahan-bahan yang gampang keluar cairan dimasukin diperes si cairan itu atau keluar minyak, itu yang penting. Atau minyak kelapa atau disebut juga dengan PCO. Di dalamnya ini ada manfaat luar biasa minyak kelapa atau minyak letik untuk luka-luka. Makanya kalau ini misalkan ibu-ibu yang luka-luka tinggal digorengin teman. Si ibu kemarin anaknya ya udah alhamdulillah. Itu kalau masa gatal-gatal tuh masih ada. Sayang banget gitu kan ya, anaknya cantik tapi kulitnya gitu kan. Kan kita jangankan istilahnya si anak ya, ke ibu pun misalkan kalau misalkan gatal-gatal ya sayang ya kulitnya. Bagus-bagus gitu kan ya. Kalau misalkan luka-luka gimana sih, gak pengen kan. Apalagi kita ke anak sendiri gitu kan. Wajar. Oh gitu. Oh di sana. Alhamdulillah ya. Kemarin menjauh. Karena di sana ada juga jalannya dimanapun sudah banyak. Insya Allah di Klender ada juga, di Buaran ada. Saya punya mitra di Buaran juga, Bu Haja Neneng kalau nggak salah. Andalusia, sama Haja Neneng Andalusia. Beliau itu sama itu juga. Banyak di Buaran, di Klender. Insya Allah, alhamdulillah nggak usah khawatir. Oh itu. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Ya luar biasa. Memang kembali lagi ke harapan atau yang disunahkan sama Nabi. Nah, HNI ini sebetulnya lebih konsepnya ketimbun nabawi, sunnah Rasul. Jadi pengobatan yang diajarkan sama Rasul, zaitun, madu, herbal. Maaf, saya bukan tidak pro dengan medis atau dokter. Bahkan saya punya mitra dokter, beliau sama keluarganya itu nggak pakai obat-obat yang di apotek atau yang dia resepin. Dia resepin buat pasien saja atau di rumah sakit, tapi buat keluarganya nggak dipakai. Malah ngotek kadang-kadang, maaf ya saya nggak sebut namanya, suka WA. Kalau saya manggilnya coach, kalau untuk ini apa obatnya? Dokter nanya ke saya. Dokter sendiri ya bisa, insya Allah banyak mas. Apa namanya? Beberapa obat-obat untuk memang. Nah ini kan nggak cuma satu doang, banyak puluhan produk. Ketika operasi. Iya. Oh berarti di kemo. Biasanya kali itu kemo. Sama alhamdulillah. Sama. Insya Allah dimanapun ada. Ya memang saya juga sama pada awal dari keluarga sendiri. Yang pernah saya cerita yang sini
dan istri saya mau nggak mau kan, kita kan ada alternatif dulunya, alternatif. Apa aja coba kan, udah medisnya atau rumah sakit, plus kita udah apa aja dihajar gitu kan ya. Tapi alhamdulillah nggak sampai yang maaf perdukunan. Banyak teman-teman nih yang, Bu, nih ada nih kenalan Ustaz Anu, dia biasa ngobatin, dikira dia Ustaz, namanya pikun nggak ada obatnya. Yang kedua mati nggak ada obatnya, nggak penyakit itu, pikun sama mati, semua pasti ada obatnya. Makanya obatnya yang sudah Nabi saya ikut habatus sauda, terus madu, sering-sering konsumsi madu, manfaatnya luar biasa madu. Habatus sauda juga sama, terus zaitun juga sama. Sering-sering Bu, maaf, bukan saya nakut-nakutin ya, memang udah pernyataan sekarang. El Nino, penyakit sebelumnya kemarin kan corona, ternyata obatnya madu, habatus sauda, zaitun. Itu bukan ilmuwan Islam, ilmuwan luar, non Muslim yang bilang madu manfaat obatnya corona. Dan kita yang udah jelas-jelas Nabi sendiri, kenapa nggak dipakai? Kenapa nggak dicoba? Kayak gitu ya Ibu ya. Mungkin terima kasih dari saya apabila ada kata-kata berkenan dan menyinggung hati ibu semuanya, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhir. Wa barik wa sallim wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yamir wa kati manzilan. Ya Rabbana lakal hamdu wa laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma tawwil umurana wa sami ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila khairika minna wa li syur'atina wa qihana rijala bid-dini wa dunya wal akhirah. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi fadlihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa beberapa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.